Bersama kami di Regia Finansial. Kali ini kita akan melihat apa yang bisa kami temukan di laporan tahunan. Jadi ini saham BTPS ya, Bank BTPS Syariah. Ini laporan keuangannya sudah muncul. Di sini ada disebutkan studi bahasa, ada direktur utama yaitu Hadi Wibowo, lalu ada direktur Fahmi Ahmad di alamat kantor Menara BTPN CBD Mega Kuningan lantai 12 Jalan Dr. Ide Anak Agung Gega Agung Jaksel. Nah, ini di Jakarta Selatan ya untuk alamat yang kantor pusatnya. Seperti biasa, ini Anda sebutkan kasnya, tapi ini nilainya jutaan, lalu dia dalam bentuk rupiah ya. Kasnya kemarin tahun lalu ada sekitar 700-an miliaran, sekarang berkurang menjadi 400-an miliaran. Tampaknya kasnya memang berkurang. Kita lihat ada giro pada Bank Indonesia. Ini meningkat sedikit, ini giro uang juga 731 miliaran menjadi 763 miliaran. Nah, itu yang di Bank Indonesia saja. Kalau di bank lain itu masih ada sekitar 7 miliaran. Tetapi tahun lalu yang di bank lain itu 11 miliaran, sekarang menjadi 7 miliaran saja. Penempatan pada bank-bank lain. Wah, ini meningkat sedikit aja ini ya. 230 miliaran menjadi 238 miliaran. Lalu ada invest pada surat berharga. Kita lihat sampai ada invest cukup banyak di surat berharga dari 7,6 triliunan menjadi 8,5 triliunan. Tapi kita lihat juga nanti sebenarnya surat berharganya itu mereka tahu di mana. Surat berharga seperti apa? Apakah milik pemerintah, korporasi atau gimana? Kita lihat di sini ada piutang murababa. Nah, ini seperti yang kita bilang, kalau kita lihat yang bank syariah, kalau kita agak gitu ngerti untuk istilah yang kita lihat saja yang depannya, piutang dan lain gitu ya. Ini total asetnya dari 21,1 triliunan menjadi 21,4 triliunan, berarti meningkat. Nah, ini meningkat cukup bagus. Asetnya meningkat 21,1 menjadi 21,4 triliunan. Tapi kita lihat nanti, seharusnya liabilitas dan ekuitasnya itu meningkat sih. Liabilitas segera 38 triliunan menjadi 38 miliaran ini. 38 miliaran menjadi 29 miliaran. Bagi hasil yang belum dibagikan ada 21 miliaran. Jadi kalau yang syariah itu memang ada yang bagi hasil banyak. Kalau kita dapat untung ada bagi hasil juga, walaupun untuk yang lain itu pakai istilah syariah. Simpanan nasabah. Nah, yang giro nih. Yang giro dari 27 miliaran sekarang menjadi 24 miliaran. Oke, agak kecil. Tabungannya meningkat sedikit saja sih. Dari 2,177 triliunan menjadi 2,197 triliunan. Artinya meningkat paling 20 miliaran gitulah. Untuk yang pihak berelasi ada tabungan sedikit saja, itu paling untuk yang orang-orang sendiri ya, 500-an jutaan. Pinjaman diterima gak ada nih. Nah, ini lucu nih. Biasanya banknya itu kita lihat dari beberapa bank ya yang pernah kami lihat itu untuk yang laporan tahunan 2023 selalu meningkat liabilitasnya, tapi ini bisa berkurang. Ini 2,9 triliunan menjadi 2,7 triliunan. Artinya apa? Liabilitasnya itu menurun. Kalau liabilitas menurun itu, kalau bank itu agak aneh ya itu ya. Karena seharusnya bisnis bank itu bagus, tapi ini kok bisa ya jadi menurun. Nah, itu perlu dipelajari juga ya itu ya. Tapi memang kalau mau kami bilang syariah, yang produk syariah ini memang ada pasarnya, tapi masih belum begitu berkembang ya. Kalau mau kita bilang, walaupun kita lihat Bank BRIS itu, Bank Syariah Indonesia memang cukup besar, tetapi untuk yang kita ambil pasarnya itu kayaknya udah gak gitu mudah, karena sudah ada senternya itu, pusatnya. Ya, kita lihat ekuitasnya bertambah, makanya tadi ASM bisa bertambah. Tadi ekuitasnya dari 8,4 triliunan menjadi 8,7 triliunan sekarang. Nah, itu kan berarti dia bertambah ya ekuitasnya. Maupun liabilitas berkurang, tetapi ekuitasnya bertambah. Ini pendapatannya. Pendapatan dari jual beli meningkat ya, dari 5 triliunan menjadi 5,2 triliunan. Lalu ada dari piutang. sedikit saja 182 jutaan
Pendapatan bagi hasil, wah ini ada 4 miliaran ya. Jadi kayak gitu banyak sebenarnya kalau kita bilang ya. Laba sebelum pajak penghasilan dari 2,2 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Nah ini menurun nih. Jika dari laba sebelum pajak saja sudah menurun, apakah kemungkinan besar labanya akan menurun? Seharusnya menurun ya. Kita lihat kayak terlalu banyak mereka habiskan di beban. Beban bahkan mencapai 3,9 triliunan, pada tahun lalu cuma 2,8 triliunan. Nah, walaupun yang operasional berkurang, tapi bebannya kayak bertambah ya. Nah, terbukti kan, laba bersih tahun berjalan dari 1,7 triliunan menjadi 1 triliunan. Gimana ya? Rata-rata banknya itu labanya meningkat. Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, dan lain-lain itu meningkat semua. Tapi untuk yang BTP Syariah ini malah menurun. Kita lihat saja yang Kita lihat saja untuk yang kedepannya, tahun ke depan gimana ya. Karena memang setahu kami sudah agak sulit sih kalau mau masuk ke pasar syariah, kecuali mereka bisa yakinkan customer karena sudah ada Bank Syariah Indonesia. Arus kas dari aktivitas operasional. Penerimaan pendapatan dari pengeluaran dana 5,3 triliunan dari 5,7 triliunan. Kemudian di sini ada pembayaran beban tenaga kerja meningkat ya dari 1,1 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Tapi angkanya cukup besar, kayaknya gajinya naik tinggi. Arus kas bersih untuk aktivitas investasi. Wah, ini mereka ada pembelian surat berharga besar-besaran dari 7 triliunan, 7,2 triliunan menjadi 10,6 triliunan. Itu kan meningkat beberapa triliun ya. Kurang lebih 3,4 gitu ya mungkin ya. 3,4 triliunan. Bahkan pembelian aset tetap yang tak berwujud dan lain-lain itu meningkat. Tapi yang paling signifikan dan di surat berharga, makanya tadi kami bilang kita lihat dulu sebenarnya mereka taruh di surat berharga di mana. Kalau deposito seharusnya mereka tidak bisa mengalahkan pasar kalau mereka cuma taruh di deposito. Ini aktivitas pendanaan. Nah ini ulang-ulang ya. Lalu kita lihat di sini ada sumber dana, kebajikan, sumbangan. Wah ini lucunya ini mereka ada pendapatan non halal loh nih. Lucu gak? Ibaratnya ini syariah tapi ada pendapatan non halal dari 113 juta menjadi 52 jutaan. Tapi kemungkinannya kalau kami lihat enggak loh, ini pendapatan non halal besar loh. Dari 2,5 miliaran menjadi 1,3 miliaran pendapatan non halal. Kalau kami lihat sebenarnya mungkin kayak gini ya. Ibaratnya mereka ada dana, tapi mereka taruh di berbagai instrumen seperti yang non halal. Kemudian mereka dapat sedikit gitu. Tapi seharusnya untuk yang mereka yang berkecimpung di dunia syariah bisa lebih tahu yaitu pendapatan non halal itu dari mana. Nah, jadi bagi yang tahu sebenarnya pendapatan non halal itu untuk yang bank syariah itu dapat dari mana, bisa ditulis di kolom komentar. Jadi semua orang juga tahu ya. Tapi menurut kami sih itu lebih kepada antara kalau nggak bisnis atau gimana ya. Karena kalau kayak deposito dan lain-lain itu kan lebih ke pemerintah ya, itu seharusnya masuk di pendapatan biasa. Tapi ini ada pendapatan non halal, nanti dicek lagi ya. Jadi deposito, obligasi, surat reksadana dan lain-lain kan seharusnya itu sama sih, umum sih seharusnya. Keuntungan besar di industri non halal kalau menurut kami. Kita lihat di sini. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Nah, ini gironya ada di Bank Indonesia.
ada Giro Wadia, fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah. Nah, ada juga ya, Bank Indonesia ada yang untuk syariah juga ya. Ini hingga 1 bulan sisa umurnya. Fasilitas untuk bank yang syariah itu ada 5%. Kita lihat total bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Rasio GWM total bank adalah masing-masing 5,4 dan 5,7 untuk rupiah. Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GWM. Jadi memang setiap bank itu mereka mempunyai kewajiban giro minimum. Nah, itu adalah sesuatu yang diatur oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia itu memiliki kemampuan untuk menerapkan kebijakan moneter. Kemudian kita lihat ini berdasarkan jenis. Ini ada deposito, investasi pada suatu berharga. Paling baik di mana? Suku Bank Indonesia dan suku Bank Syariah Negara. Ternyata kebanyakan di Bank Syariah dan Bank Syariah Negara. Di suku bunganya ya. Kemudian berdasarkan jangka waktu. Mereka main yang 1 tahun lebih nih. Ini panjangnya. Lebih dari 1 tahun. Tapi memang kebanyakan gitu ya. Sebenarnya kami berpikir kalau bank itu tidak boleh terlalu banyak taruh di yang jangka panjang. Karena mengapa? Walaupun jangka panjang bunganya itu lebih besar, tetapi bahaya kalau misalnya terjadi krisis ekonomi atau gimana. Tapi seharusnya sudah baik-baik saja ya, tapi kita lihat nanti ke depannya gimana. Tapi memang kebanyakan banknya itu mau untung besar ya. Ibaratnya uang taruh aja di yang panjang. Kan setahu kami beberapa bank di US atau di beberapa negaranya kayak gitu ya. Ini ada modal biaya kepemilikan langsung bangunan kendaraan bermotor. Ini untuk aset tetapnya. Ibaratnya kayak gini lah. Tapi yang kita bilang itu yang greedy ya. Karena beberapa bank di dunia itu memang terbukti karena greedy, tahu jangka panjang. Nah, pas ternyata mau tarik uang semua, masyarakat mau tarik uang semua, mereka gak bisa bayar. Kolaps, butuh dana, dan lain-lain. Nah, itu yang terjadi. Liabilitas negara, titipan. Ini simpanan nasabah nih. Paling mereka tahu di mana? Tepat tabungan kelompok. Wah, ini pernah dengar gak? Jangan-jangan nih harus berkelompok nih baru bisa tabung ya. Nah, 2,1 triliunan dari meningkat sedikit, paling 30 miliar dari tahun lalu. Pihak berelasi, tempat tabungan pihak berelasi kecil aja ya, gak gitu banyak. Liabilitas lain-lain, insentif kepada nasabah. Wah, ini sama nih dengan bank apa itu ya? Bank yang kami lihat itu yang dia kasih nasabahnya itu besar-besaran, tapi ujung-ujungnya mereka gak bisa menghasilkan keuntungan. Ada itu bank yang pernah kami bahas ya. Bisa dicek lagi di video kami. Jadi banyak kalau kasih nasabah terlalu banyak pun sulit juga. Terkadang itu bukan menjadi royalitas sih. Cost safety, kemudahan itu bisa royalitas. Ini Bank BTP pemegang saham 70%, masyarakat 29,992%, Tisuri yang lainnya. Jadi hampir sama ya, ibaratnya sama lah kepemilikan sahamnya, gak ada berubah, gak ada bertambah. Tapi kenapa ya gak ada orang yang mau masuk ya di Bank BTP Syariah ya? Atau kan ada mau taruh 5%-an. Pendapatan usaha utama lainnya paling banyak dari investasi pada suatu berharga tadi ya, suku bunga ya, suku bunga Bank Indonesia, suku bunga Bank Indonesia Syariah. Nah, kayak gitulah, ibaratnya mereka dapat uang dari sana 411 miliaran kalau yang di sini dari suatu berharga, meningkat dari tahun lalu 305 miliaran dari hasil penempatan deposito. Nah, ini kampanye main safety ya. Kalau kita lihat, nah 3 miliaran menjadi 10 miliaran.
beban umum dan obligasi, beban tenaga kerja. Tunjangan karyawan meningkat dari 600-an miliaran menjadi 700-an miliaran. Gaji meningkat 500-an miliaran menjadi 600-an miliaran. Jadi total meningkat bebannya, dan walaupun pendapatan meningkat, tapi beban meningkat lebih banyak, jadinya laba lebih turun. Kayak gitulah ibaratnya. Ini udah manajemen resiko. Saya mau dibilang manajemen risiko saya sama aja sih. Kalau krisis ya krisis ya. Kita lihat ini ulang-ulang ya nih ya. Ini udah dibahas yang tadi yang di bagian awal yang kas. Sumber dana kebajikan. Nah, pendapat non halal ada diulang lagi. Kakak itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya investasi.